Keesokan harinya di grup Samuel, ayah Reina, Narso, pergi mencari Tony untuk berbicara tentang bisnis. Seperti yang dikatakan oleh Reina, ketika kedua pria itu sedang mengobrol santai, Narso pun berpura-pura mengatakannya dengan tak sengaja. Saya mendengar kalau Niko sedang mengincar sebuah proyek dari perusahaan asing. Sepertinya itu adalah proyek dengan peluang yang menarik bagi banyak perusahaan. Itu benar. Tony mengakuinya sambil mengangguk. Narso pun tertawa dan berkata, ya, baru-baru ini kami mengetahui bahwa direktur pelaksana di perusahaan itu kebetulan adalah teman sekelasnya Reina. Benarkah? Itu merupakan sebuah kebetulan yang luar biasa. Meskipun senyuman terukir di wajah Tony, tapi dia diam-diam mengutuknya. Dasar rubah tua yang cerdik. Dia menyadari kalau Narso sengaja mengatakan hal tersebut kepadanya dan juga alasan kenapa dia melakukannya. Rubah tua yang cerdik ini ingin menciptakan kesempatan bagi Reina sehingga Niko akan sangat menghargainya. Meskipun begitu, dia masih harus mengingat tentang hal ini dan setelah itu Narso tidak melanjutkan percakapan khusus ini. Lagi pula dia harus berhenti setelah menyampaikan maksudnya. Kalau tidak, mereka seolah menyerahkan diri ke keluarga Samuel jika dia mengatakan lebih banyak lagi. Kemudian setelah Tony melihat kepergian Narso, dia langsung pergi ke kantornya Niko. Niko agak terkejut melihat kedatangan ayahnya di kantor presidir yang luas dan terang itu. Meski demikian, dia berdiri dari tempat duduknya untuk menyapa ayahnya dan mempersilahkannya untuk duduk di sofa. Setelah meletakkan segelas air di depan Tony, Niko bertanya, "Kenapa ayah datang ke sini?" "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu." Setelah duduk, Tony menceritakan tentang tujuannya berkunjung. "Sebelumnya, Narso datang untuk berbicara tentang kerjasama antara keluarga kita. Saya tahu kamu tidak tertarik dengan Reina, tapi bisnis dengan keluarga Batiar harus tetap berlanjut." "Saya tidak menentang kelanjutan kerjasama keluarga kita," ucap Niko dengan tenang. "Saya tahu kamu tidak menentangnya, tapi saya ingin berbicara tentang hal lain." Tony pun berhenti sejenak lalu menceritakan kabar yang tadi dia dengar dari Narso. "Saya tahu kalau kamu tertarik dengan proyek dari perusahaan asing, tetapi tak ada kemajuan selama ini. Jadi, saya pikir kamu harus menggunakan Reina sebagai jembatan antara perusahaanmu dan perusahaan asing yang telah kamu incar sejak lama. Jadi, nanti ajaklah dia makan saat kamu mempunyai waktu senggang." Niko tentu saja terlihat tidak senang dengan mengerutkan kedua alisnya dan Tony pun bisa melihatnya. "Saya tahu kamu tidak tertarik untuk menggunakan metode seperti itu. Tetapi ada beberapa perusahaan di negara ini yang juga mengincar proyek tersebut. Tentu saja perusahaan kita tidak kekurangan kemampuan. Tetapi jika itu pengalaman dalam industri yang sedang kita bicarakan, maka grup Samuel adalah pendatang baru dalam kategori ini." Bahkan Niko harus mengakui bahwa hal ini tentu menarik minatnya karena peluang proyek perusahaan itu memang sangat menjanjikan. Tetapi bagi grup Samuel, kerjasama itu merupakan wilayah baru. Untuk mendapatkan proyek tersebut, maka mereka harus menggunakan cara yang berbeda.
Saat merasa kalau Niko agak kebingungan, Tony melanjutkan, selain itu, keluarga Bahtiar juga tertarik dengan proyek ini dan mereka ingin kedua keluarga bekerja sama. Jadi, kamu tak perlu terlalu memikirkannya. Ketika Niko mendengar hal itu, dia pun menyetujuinya. Lagi pula dia tak punya alasan untuk menolaknya karena itu adalah kerjasama dengan batas yang jelas antara urusan pribadi dan pekerjaan. Setelah Tony pergi, Niko kembali ke mejanya dan merenung sebelum menelpon Tiara. Hai Niko. Tiara mengenakan piyama di layar ponsel dan senang di wajahnya tampak memukau dan memikat. Karena perbedaan waktu, jadi sudah larut malam di Wina. Saat dia melihat senyum di wajah Tiara, Niko juga tak bisa menahan senyumnya dan berkata dengan lembut, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya baru saja mandi dan akan tidur," jawab Tiara dengan jujur dan bertanya, "Di mana Gary? Kenapa dia tidak bersamamu?" Selama beberapa hari terakhir ketika mereka melakukan panggilan video, Gary akan selalu berada di samping Niko dan Tiara merasa agak aneh karena sekarang bocah itu tidak ada di sana. Dia ada di rumah, sementara saya masih di kantor, jelas Niko sambil tersenyum. Saya tahu, ucap Tiara. Kalau begitu, kamu pulang jam berapa? Dia bertanya. Saya akan menemui seorang klien dengan Reina malam ini, jadi saya akan pulang agak larut, ucapnya jujur. Dia tak ingin menyembunyikan masalah ini dari Tiara karena beberapa alasan yang tak diketahui. Tiba-tiba Tiara terdiam ketika dia mendengar berita itu. Apa hanya kalian berdua saja? Dia bertanya tak menyadari bahwa dirinya terdengar agak cemburu. Iya, hanya kami berdua. Niko mengangguk tetapi seolah-olah dia merasa khawatir kalau Tiara akan salah paham. Dia pun segera menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Klien ini adalah salah satu proyek pengembangan besar yang ditargetkan oleh perusahaan sejak paruh kedua tahun ini. Proyek ini tak hanya bisa memperluas pasar kami di luar negeri, tapi juga dapat menambah industri lain di bawah naungan grup Samuel. Reina mengetahui beberapa informasi tentang orang dalam, dan karena kedua perusahaan kami ingin bekerja sama, maka saya harus bertemu dengannya. Setelah mendengar bahwa Niko telah merinci rencana pengembangan perusahaannya untuk paruh kedua tahun ini, Tiara tak bisa menahan tawanya. Dia tahu bahwa Niko menjelaskan panjang lebar hanya untuk menenangkan pikirannya, dan karena itu tiba-tiba saja dia merasakan kalau dirinya dianggap serius. Meskipun penjelasannya sudah menyentuh Tiara, namun masih ada sedikit keraguan di hatinya. Niko, saya punya pertanyaan. Apa itu? Saya pikir, baik itu Rosa ataupun Reina, mereka memiliki latar belakang yang lebih baik dari saya. Tetapi kenapa kamu hanya tertarik pada saya? Setelah mengatakannya, Tiara mengarahkan pandangannya pada Niko dengan tatapan yang penuh harap di kedua matanya. Niko tampak mengangkat alisnya dalam keterkejutan karena dia tidak menyangka kalau Tiara akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan dia pun bertanya pada dirinya sendiri, kenapa? Setelah pria itu merenungkannya untuk sejenak, sesuatu muncul di dalam benaknya dan dia pun berkata, saya belum pernah terlibat dalam suatu hubungan romansa sebelumnya. Jadi ada banyak hal
yang saya tak benar-benar mengerti. Tapi sekarang saya tahu itu, terlepas dari betapa luar biasanya Rosa dan Reina. Saya hanya mengikuti kata hati saya dalam hal ini. Hati saya mengatakan bahwa yang diinginkannya adalah kamu. Jadi saya hanya ingin kamu yang ada di sisi saya. Pada titik ini dia menatap lekat-lekat ke dalam mata Tiara melalui layar. Ketika saya melihatmu, itu membuat saya merasa seolah kamu adalah satu-satunya wanita untuk saya dalam hidup ini. Dek, dek, dek. Pada saat itu, Tiara bisa merasakan jantungnya yang berdetak di dalam dadanya, dan setelah beberapa detik dia pun menenangkan dirinya. Kemudian akhirnya dia tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, beginilah kamu, mengatakan kalau kamu tidak mengetahui apa-apa tentang hubungan romansa, tapi tak akan ada yang percaya jika mereka melihat seberapa baiknya kamu merayu. Apa yang kamu katakan? Meskipun dia mendengar Tiara mengatakan sesuatu, namun Niko tak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Tiara merasa terkejut karena tak mengira kalau dirinya benar-benar mengatakan dengan lantang apa yang ada di dalam pikirannya. Tidak apa-apa. Untuk menghindari pertanyaan itu, Tiara buru-buru mengganti topik pembicaraan. Sekarang sudah terlambat untukmu. Apakah kamu tak akan bersiap untuk bertemu dengan klienmu? Niko berpura-pura tidak memperhatikan perubahan topik pembicaraan yang tiba-tiba itu dan melirik Al-Rojinya. Ini masih sore. Bagaimana dengan latihanmu hari ini? Apakah ada yang membuat masalah denganmu? Dia bertanya dengan penuh perhatian. Saya adalah anak didiknya Nona Hathaway. Tak akan ada yang berani membuat masalah untuk saya. Tampilannya yang bangga dan menawan membuat Niko semakin sulit untuk memalingkan pandangannya. Dan menurutnya Tiara begitu menarik, tak peduli seberapa lama dia memandangnya. Kemudian mereka mengobrol lebih banyak lagi, terutama dengan Tiara yang berbicara tentang pengalaman belajarnya dan hal-hal menyenangkan yang dia amati dari grup musik itu. Kemudian mereka pun mengucapkan selamat malam satu sama lain dan menutup telepon. Saat Tiara sudah berbaring di tempat tidur untuk beristirahat, Niko menghubungi Reina untuk membuat janji pertemuan malam ini. Reina dan Niko duduk saling berhadapan di dalam sebuah ruangan VIP yang didekorasi secara tradisional di sebuah restoran Nusantara. Reina telah menghabiskan 3 jam berdandan hanya untuk menghadiri makan malam ini. Tetapi ketika dia melihat pria dingin di depannya, rasa kesal pun muncul dari dalam hatinya. Saat ini dia harus mengakui bahwa pesona dirinya yang sangat dia banggakan sejak dulu tak ada artinya sama sekali di mata Niko. Pria itu menunjuk menu dari pelayan dan memberikannya pada Reina, sama sekali tak menyadari alur pikiran wanita itu. Silahkan pesan apa yang ingin kamu makan, Nona Reina. Melihat menu di depannya, dia pun berkedip dan menerimanya. Karena Reina tak bisa menarik perhatian Niko dengan kecantikannya, maka dia akan menunjukkan sisi dirinya yang tulus. Setelah melakukan pemesanan, dia menoleh ke arah Niko sambil tersenyum. Saya memesan beberapa hidangan yang kamu sukai, yang biasa saya dengar dari Bu Fania, dan saya juga mengatakan kepada pelayan restoran untuk tidak membuat rasanya terlalu pedas. Niko mengangguk tanpa ekspresi dan langsung ke intinya. Berapa banyak
yang kamu ketahui tentang proyek ini? Ketika Reina melihat betapa pebisnisnya Nico, senyum di wajahnya pun goyah, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Saya tidak banyak mengetahuinya, tapi saya bisa membuat janji untuk bertemu dengan teman sekelas saya, ucap Reina. Setelah makan malam, mereka pun keluar bersama dari restoran itu, dan penampilan mereka yang mencolok langsung menarik perhatian banyak orang yang lewat. Bahkan ada beberapa yang berbisik-bisik mengatakan bahwa mereka terlihat sangat serasi. Reina tampak tersenyum dengan mempesona ketika dia mendengar bisikan itu dan memiringkan kepalanya ke arah Nico. Nico, sekarang belum terlalu larut. Apa kamu mau jalan-jalan? Dia bertanya. Dia langsung menolak tawaran itu. Tidak, terima kasih. Gary sedang menunggu saya pulang. Namun penolakannya tidak mengejutkan Reina karena dia hanya mencoba peruntungannya dengan bertanya lebih dulu. Tidak apa-apa, karena waktumu tidak senggang, maka kita akan keluar lagi lain kali, katanya sambil mengikuti ke tempat Nico memarkir mobilnya. Setelah itu dia langsung menuju ke kursi penumpang, membuka pintu dan duduk di dalamnya. Nico berhenti dan mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Reina saat masuk ke dalam mobil. Secara alami Reina merasakan kekesalan yang terpancar dari pria itu. Namun dia pura-pura tidak menyadarinya dan menunjukkan senyuman padanya. Nico, saya harus menyusahkanmu untuk mengantarkan saya pulang malam ini. Sopir saya sudah kembali setelah tadi mengantarkan saya. Nico mengatupkan bibirnya saat mendengar penjelasannya, tetapi tidak menolak tumpangan wanita itu. Dan suasana di mobil tersebut benar-benar sunyi ketika mereka sedang dalam perjalanan. Pada saat ini Reina menoleh melirik wajahnya yang terpahat dan bertanya, Nico, apakah kamu menghindari saya? Kedua alis Nico terajut karena pertanyaan itu dan dia malah bertanya, kenapa saya harus menghindar darimu? Saya pikir kamu juga tak punya alasan untuk melakukan itu. Lagi pula saya tidak seseram itu kan? Saya bukanlah seorang kanibal. Reina menatap lurus ke arah Nico dan tidak menyembunyikan kekaguman dari kedua matanya karena dia berharap kalau Nico akan memberinya beberapa tanggapan, tetapi pria di depannya tetap saja tidak tergerak. Akhirnya Reina tak bisa tidak bertanya, Nico, menurut saya tidaklah seburuk itu. Jadi kenapa kamu menolak untuk menerima saya? Apakah kamu mengkhawatirkan Gary? Jika itu masalahnya, kamu tak perlu khawatir tentang apapun, karena saya akan merawatnya seolah-olah dia adalah anak saya sendiri. Jadi bahkan jika kita menikah di masa depan, saya akan menerima untuk tidak memiliki anak kandung sendiri. Nona Reina, ini tak ada hubungannya dengan Gary, tapi sayalah yang merasa enggan. Kemudian dia melemparkan pandangan sekilas ke arah Reina dan dia memutuskan untuk tidak berbasa-basi lagi. Saya tidak suka bermain-main, dan terlebih lagi jika pernikahan saya menjadi bidak catur bagi orang lain. Ekspresi wajah Reina berubah menjadi masam dan dia mencengkeram tas tangannya dengan erat. Setelah semua usahanya yang begitu lama, pria ini tidak memiliki sedikitpun perasaan untuknya. Seolah-olah tidak melihat raut wajahnya, Nico melanjutkan, sebenarnya dengan keadaanmu, kamu bisa memiliki pria manapun yang kamu inginkan.
Jadi, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu untuk saya. Tapi, kamulah yang saya inginkan. Reina menatapnya dengan tegas sambil menggigit bibir bawahnya. Namun itu hanya membuat nada suara Niko menjadi sedingin es. Tapi saya tidak menginginkanmu. Sekali lagi mobil itu benar-benar terasa sunyi yang membuat Reina merasa tak tahan lagi. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia sudah ditolak berulang kali. Setelah beberapa saat mobil berhenti di depan rumahnya, dan mau tak mau dia pun merasa sedih saat melihat pria yang tanpa ekspresi itu di kursi pengemudi. Reina meletakkan kedua tangannya di jendela mobil dan bertanya, "Jika kamu tidak menyukai wanita seperti saya, lalu wanita seperti apa yang kamu sukai?" Itu tak ada hubungannya denganmu. Niko merasa ini adalah urusan pribadinya, jadi dia tak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Wajah Reina berubah menjadi muram ketika dia merasa marah karena kesal, tetapi itu tidak mengganggu Niko sedikit pun saat dia berkata sebelum memutar mobil untuk pergi, "Saya harap kedepannya kamu tak akan muncul di hadapan saya dengan ide seperti itu di pikiranmu. Jika kamu terus seperti ini, maka saya akan mengirimkan orang lain untuk berbicara denganmu tentang pekerjaan." Ketika Reina melihat Maybach hitam yang mewah itu menghilang di ujung jalan, secara perlahan dia pun merasa tenang. Sial bagi Niko, semakin dia menolak Reina, maka semakin membuat wanita itu tertarik padanya.